Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita mendengar kabar baik ya, dan Tuhan itu luar biasa. Dan kita percaya setiap hari kita ngalami mukjizat ya Bapak Ibu. Jadi berdoa itu menjawab semua kebutuhan hidup kita. Kemarin saya di dalam khotbah saya di KGC Jakarta, saya sampaikan orang yang berdoa itu adalah orang yang menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan. Orang yang suka berdoa adalah orang yang rendah hati karena dia tahu bahwa dia nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Orang yang tidak berdoa, ya itu orang yang arogansi, ya. Tapi doa yang benar ya, bukan doa yang dibuat-buat supaya dilihat orang, tapi doa yang benar. Dan saya bersyukur kalau kita sama-sama bisa berdoa setiap pagi di KGP, ya memang karena kita mengetahui dan menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Katakan amin. Ya, baik, kita akan masuk ke dalam sesi pagi ini dan masih dalam pembahasan mengenai rendah hati seperti Kristus, practicing humility. Ya, bagaimana kita mempraktekkan kerendahan hati. Rendah hati itu harus dipraktekkan karena kalau tidak kalau cuma tahu dan tidak mempraktekkan itu sombong namanya Bapak Ibu ya. Jadi ayo kita terus belajar untuk rendah hati seperti Kristus. Bapak Ibu mau dan siap ya? Itu sebabnya bangun dari tidurmu Bapak Ibu. Ya boleh juga sih sambil golek-golek ya. Tapi ya sejauh mana engkau bisa untuk lebih mengerti mendengarkan firman. Aturlah posisimu. Seperti saya ini kalau pergi kemana-mana naik pesawat, saya atur posisi saya yang terbaik untuk saya bisa merenung dan juga untuk bisa menikmati perjalanan dengan baik, termasuk tidur. Tapi kalau waktu mendengarkan firman kita tidur, ya kita nggak dengar apa-apa gitu ya. Nah, rendah hati seperti Kristus, practicing humility. Nah, firman Tuhan berkata kepada setiap kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan yang kedelapan. Saya ulangi membaca beberapa bagian yang terakhir, dikatakan dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus sendiri adalah pribadi yang rendah hati. Ya, Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini, Yesus itu dikatakan mengosongkan dirinya. Kita ini anak Tuhan, kita ini pengikutnya, kita ini disebut Kristen. Kristus kecil. Dia yang terbesar, Bapak Ibu. Ya, saya ulangi. Kita ini disebut dengan Kristen. Kristus kecil dan dia yang terbesar. Dikatakan dengan jelas, dia mengosongkan dirinya. Bapak Ibu, bagaimana dengan hidupmu? Apakah engkau mengosongkan dirimu? Nah, apa itu mengosongkan diri? Mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Ini kalau Kristus ini ya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan matinya nggak enak, mati di kayu salib. Mati di kayu salib itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang dikutuk, berbicara tentang mati dengan hina,
mati dengan aniaya, mati dengan cara yang tidak excellent, mati dengan cara yang memalukan, Bapak Ibu. Saudara, Yesus melakukan itu untuk kita. Itu sebabnya setiap pagi kita kembali merenungkan salib, Bapak Ibu. Dia yang sangat besar. Dia pemilik langit dan bumi. Dia ada sebelum dunia ini diciptakan. Tetapi dengar, dia mengosongkan dirinya. Kita ini siapa? Kita ini makhluk ciptaan, Bapak Ibu. Kalau kita tidak meneladani Tuhan, celaka hidup kita. Ya. Jadi dari firman ini kita akan lihat bahwa Allah memberikan teladan melalui Yesus Kristus, anaknya yang satu-satunya, untuk kita hidup benar di hadapannya. Nah, dalam ayat yang lain, dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6, saya akan buktikan kepada Bapak Ibu bahwa Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Tetapi kasih karunia, ini bicara tentang dalil ya, yang dianugerahkannya kepada kita, kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita, ya, dikonfirmasi oleh Yakobus tentang Allah mengosongkan dirinya, Yesus mengosongkan dirinya. Lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam pembahasan kami di BR02, Bapak Ibu, saya mendapatkan sebuah rema, Bapak Ibu. Bahwa air itu selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Bicara tentang tempat yang rendah, bicara tentang mengosongkan diri, haus dan lapar. Air bicara tentang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu, saya mendapatkan sebuah pemahaman, air yang bersih mengalir ke tempat yang rendah. Tapi air yang kotor juga mengalir ke tempat yang rendah. Artinya apa? Ke tempat yang rendah itu semua mengalir, Bapak Ibu. Itu sebabnya saya bilang di BR02, cara terbaik untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri, merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan adalah menyerahkan hidupmu di bawah pimpinan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus yang akan bisa, firman Allah yang akan bisa memilah-milah, mendeteksi mana yang benar, mana yang salah. Itu sebabnya dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Dan ini semua kita membutuhkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Nah, saya buktikan lagi kepada kita bahwa Yesus itu pribadi yang rendah hati. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Dia sendiri yang mengatakannya. Sama seperti Musa mengatakannya waktu dia berkata bahwa Musa adalah seorang yang lembut dan rendah hatinya. Dalam kitab Bilangan, Bapak Ibu. Bagaimana seorang Musa yang menuliskan kitab ini dan dia berkata bahwa dia adalah pribadi yang rendah hati. Karena dia tahu betul apa itu rendah hati. Jadi kalau kita mau belajar rendah hati, belajarlah kepada Yesus. Dia bilang gini sama kita. Belajarlah padaku. Kamu mau rendah hati? Belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Firman ini kemarin malam dikonfirmasi oleh Pastor Roni Daud Simeon. Orang itu kalau rendah hati, jiwanya tenang. Tidak meledak-meledak. Tidak gampang marah. Nggak stres. Orang rendah hati nggak banyak yang dituntut dalam hidupnya, Bapak Ibu. Karena ini adalah sifat dasar kasih, sifat Kristus. Orang yang rendah hati itu melepas.
Orang yang rendah hati itu berkorban. Orang yang rendah hati itu mengutamakan orang lain, Bapak Ibu. Tapi berapa banyak kita orang Kristen menuntut. Padahal Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mengorbankan, yang berkorban, nggak menuntut. Sampai-sampai di kayu salib dia bilang, ampuni mereka Tuhan. Dan hari ini dia juga berkata kepadamu Bapak Ibu, kepada Bapa di sorga untuk engkau. Ampuni togap Tuhan. Karena dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Tapi kita sedikit-sedikit menuntut. Ayo kita bertobat. Suami-suami, ayo kasih istrimu. Jangan tuntut-tuntut macam-macam. Istri-istri juga sama, jangan tuntut, tapi berkorban. Dan dalam pengorbanan, dalam rumah tangga, kalau suami berkorban, istri juga berkorban, mati, mengosongkan diri, menjadi serupa dengan Kristus. Disinilah berkat-berkat akan dicurahkan, Bapak Ibu. Mungkin engkau ada yang trauma dengan masa lalu suamimu. Engkau benci dengan suamimu, dengan tingkah lakunya. Tapi ini waktunya untuk engkau merendahkan hati, menerima. Bukankah waktu kita menikah juga kita berjanji dalam keadaan apapun aku akan menerimamu. Tapi hari ini kita menuntut. Bapak Ibu ayo kita bertobat. Anak-anak muda kalau engkau belum menikah, dengar firman ini. Praktek dari kerendahan hati dimulai dari keluarga. Ya, praktek kerendahan hati dimulai dari gereja lokalmu. Praktek kerendahan hati dimulai dari lingkungan yang terkecil dalam hidupmu. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang rendah hati jiwanya tenang. Nggak banyak yang dia mau sebetulnya. Tapi dia berkorban, tapi dia melepaskan hak. Itulah orang yang rendah hati. Yesus mengosongkan dirinya, Bapak Ibu. Katakan amin. Dan dia bilang sama kita, belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mau tenang Bapak Ibu hidupnya, rumah tangganya, anak-anaknya semua. Belajar sama Yesus. Tentang kerendahan hati. Tentang hati yang lembut. Rendah hati itu gini Bapak Ibu. Saya waktu baca ayat ini, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini satu kalimat yang nggak bisa dipisahkan, lemah lembut dan rendah hati. Orang yang rendah hati itu lembut hatinya, Bapak Ibu. Lembut hatinya maksudnya apa? Mau dinasehati, mau berubah, gampang dibentuk. Engkau penjunan, aku ini tanah liat, Tuhan. Aku mau bentuk hatiku, Tuhan, sentuh hatiku, Tuhan. Dan gitu, Bapak Ibu. Tapi kita apa-apa nuntut orang. Apa-apa nuntut orang. Saya kalau cerita tentang hak yang saya lepaskan dalam hidup saya, waduh, walaupun saya percaya saya tidak masih belajar terus untuk terus mengosongkan diri. Banyak Bapak Ibu ditipu orang, dibohongin, dikadal-kadalin orang. Ya saya bukan bodoh, saya bukan orang bodoh. Tapi saya belajar untuk melepas. Kadang-kadang kita belajar untuk tidak, teruslah belajar untuk tidak menuntut Bapak Ibu. Wah, sedikit lagi kita akan mengalami peristiwa, memperingati peristiwa kematian Yesus di salib Jumat Agung, ya, nanti hari Jumat ini. Coba kita pikirkan Bapak Ibu, Jumat depan ya, pikirkan baik-baik. Yesus tidak menuntut haknya, tapi dia melepaskan haknya. Dan dia belajar, dia katakan sama kita hari ini, belajarlah lemah lembut dan rendah hati, anakku, supaya kamu tenang. Ya, mau tenang Bapak Ibu, hidup ini kalau udah nggak tenang, nggak bisa buat apa-apa. Makanya berkat jauh dari hidupmu, karena kamu nggak tenang. Ya, itu dikatakan dalam Matius 11 ayat 29. Nah, dalam hal apa saja kita harus rendah hati seperti Kristus. Yang pertama, dalam hubungan kita dengan Allah. Ya, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, dengar baik-baik, dikatakan di sini, hai manusia, ya,
Telah diberitahukan kepadamu apa? Duh, mohon maaf sebentar ya. Apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dalam Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Rendah hati di hadapan Allah, Bapak Ibu. Dan belajar dari siapa? Dari Yesus. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Ini yang saya bilang tadi kepada kita semua. Wah, eh, kalau orang yang merasa membutuhkan Tuhan, dia suka berdoa, Bapak Ibu. Bangun hubungan dengan Tuhan lah. Doa itu kan caranya macam-macam. Sama seperti kita hari ini di breakout room, di doa kita dengarkan firman, bangun pagi-pagi berdoa. Tapi kesimpulannya hubunganmu dengan Tuhan, dengan Allah. Waktu engkau hidup membangun hubungan dengan Allah, ya, membangun hubungan dengan Tuhan, maka hidupmu akan mengalami pertolongan-pertolongannya. Dan percaya waktu engkau hidup dalam hubunganmu dengan Allah, maka engkau akan mengalami juga yang disebut dengan orang yang menyadari bahwa tanpa Tuhan engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Itu sebabnya cek lagi hubunganmu dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita berpikir kita sedang baik-baik saja, tapi hubungan kita dengan Allah nggak baik-baik saja ternyata. Ya, ayo kita mau berubah bersama-sama. Nah, orang yang punya hubungan baik dengan Allah, dia tunduk kepada firman Allah. Kita tunduk kepada Allah dan kehendaknya dan tidak bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam hal apa saja kita harus rendah hati seperti Kristus dalam menghadapi konflik atau perselisihan. Yang ngerti katakan amin. Ya, konflik-konflik dalam rumah tangga, konflik-konflik dalam gereja, konflik di pekerjaan. Orang kelihatan dia itu orang yang rendah hati apa enggak. Kalau kita terlalu banyak menuntut, tadi saya udah singgung dikit, banyak menuntut, nggak pernah mau mengalah. Ayo cek lagi hati kita, benar nggak di hadapan Tuhan? Karena seringkali kita berpikir kita udah benar, tapi sebetulnya kita ini orang yang nggak tahu diri kita ini. Ya, saya juga terus cek hidup saya. Jangan sampai Tuhan ya, kalau bahasa sekarang tuh bilang itu amit-amit. Jangan sampai saya didapati ini orang yang sombong gitu. Tetapi biarlah didapati sebagai orang yang rendah hati. Nah, dalam menghadapi konflik, bagaimana cara kita menghadapi konflik? Di dalam Kolose 3:12-13, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ini ayat kita bulan lalu. Dan ampunilah yang seorang akan yang lain apabila apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ayo Bapak Ibu kita bertobat bersama-sama ya. Saya nggak bilang hanya Bapak Ibu yang bertobat. Semua kita harus bertobat. Firman Tuhan ini datang untuk kita, untuk pribadi kita masing-masing. Kalau engkau di Zoom meeting hari ini suami istri datang, firman Tuhan ini datang untuk engkau suami-suami dan untuk engkau istri-istri. Firman Tuhan ini nggak berkata begini, itu dengarkan suamiku, itu dengarkan istriku. Enggak. Ini datang untuk kita pribadi lepas pribadi. Ya, jangan saling menghakimi. Tapi hendaklah kamu saling mengampuni, kata firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita sadari kebenaran ini. Jangan sampai kita tiap hari ikut doa juga, tapi kita kehilangan berkatnya. Tuhan mau kita berubah, katakan amin. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir, yang ketiga apa ya? Dalam menggunakan karunia dan talenta.
Roma 12 ayat 3 berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jangan sombong Bapak Ibu. Kalau kita bisa hari ini melayani, berkhotbah, kita bisa memberi buat Bapak Ibu yang diberkati dengan ekonomi ataupun keuangan, jangan sombong. Pakai semua karunia itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai seperti orang kaya yang memasukkan uangnya ke dalam peti persembahan. Mereka memasukkannya dengan bangga. Bangga kepada Tuhan boleh, tapi untuk dilihat orang ini yang jadi masalah. Saya bersyukur beberapa orang-orang yang diberkati Tuhan ya. Kalau bahasa Alkitab juga bilang gini, orang-orang kaya di gereja kita, mereka orang-orang yang rendah hati. Walaupun mereka memberi, walaupun mereka membantu pelayanan di gereja kita, tapi nggak minta diperhatikan. Ayo, Bapak Ibu, ada yang melayani, memberi dengan keuangannya, tapi mungkin ada juga dengan tenaganya. Apapun itu, Bapak Ibu, karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, kuasai diri. Ya, kata Tuhan sama kita, kuasai dirimu. Ya, sampai dia bilang, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai dirimu. Wih, saudara, bayangkan kalau kita lagi masalah nih, ada masalah dengan orang lain. Terus dia bilang ini, tenang dulu, kuasai dirimu. Itu sebetulnya kita udah kalah, Bapak Ibu. Ya, itu sebetulnya dalam kitab Roma 12 ini ayat yang ketiga, Rasul Paulus ini teguran keras yang diberikan kepada jemaat di Roma. Kuasai dirimu. Eh, orang kalau udah nggak bisa menguasai diri itu kan orang stres sebetulnya. Ya, jadi Bapak Ibu, ayo semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan dalam kerendahan hati. Dan saya percaya gini Bapak Ibu, orang yang kalau rendah hati melayani Tuhan akan dilipat gandakan talenta-talentanya. Amin. Nah, kerendahan hati harus menjadi karakter kita dalam segala hal. Sikap, perkataan, perbuatan, dan pikiran kita untuk memuliakan Allah. Saudara, kalau kalau perkataan membuatmu engkau berdosa, tutup mulutmu. Kurangi bicara. Karena dalam banyak berbicara, banyak orang berbuat dosa, berbuat salah. Ya, sikap. Kurangi Bapak Ibu. Kuasai dirimu dalam hal bersikap. Kuasai dirimu dalam perkataan. Wah, perkataan ini yang sering kali karena lidah ini kan kata kata Alkitab seperti pisau yang tajam sekali. Mulutmu adalah harimaumu, gitu kan? Kalau kita dalam sebuah konflik, lalu kita nggak tenang, jaga perkataan kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita bicara sembarangan, akhirnya melukai banyak orang. Ya, perbuatan, pikiran. Apakah pikiranmu memuliakan Allah? Jangan sampai kita melayani tapi pikiran kita nggak memuliakan Allah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, tiga hal ini aja ya. Sebetulnya materi saya masih banyak nih. Tapi ayo kita hari ini sharingkan tiga hal ini. Yang pertama, bagaimana hubunganmu dengan Allah? Nanti sebelum berdoa, di breakout room nyanyi ya, ku terhubung denganmu. Lagu ini kan, kasihmu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang kau inginkan. Ini semua kasih karunia. Kalau engkau nggak merendahkan hati di hadapan Tuhan nggak bisa. Nah, hubunganmu dengan Allah bagaimana? Jangan sampai saudara-saudara cuma ikut doa di dalam KJP ini aja. KJP ini kita berdoa 1-2 jam, dengarkan firman, berdoa.
Paling lama ada yang 1,5 jam, ada yang sampai 2 jam. Kemarin saya bilang sama istri saya, di BR dia sampai jam setengah 8. Apa aja yang kalian omongin? Dia ketawa-ketawa ya karena dia tahu bahwa banyaklah yang mengalami berkat dalam dalam membicarakan firman Tuhan. Ya, yang kedua, bagaimana dalam menghadapi konflik dan perselisihan? Itu sharingkan ya. Kalau engkau konflik, gimana? Masih banyak ngomong nggak? Masih berteriak-teriak nggak? Marah-marah nggak? Kepancing nggak emosimu? Atau tenang? Alkitab bilang tadi, orang yang rendah hati tenang, mendapat ketenangan. Yang ketiga, dalam menggunakan karunia dan talenta. Apakah sudah all out? Engkau yang diberkati, berani nggak menabur lebih banyak? Jangan takut Bapak Ibu. Kalau engkau diberi karunia untuk apa? Bernyanyi, nyanyi untuk Tuhan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya. Pastor Toga Paringan Simanjuntak di YouTube Kingdom Generation Prayers lagunya. Nyanyi. Lebih banyak muncul nyanyian-nyanyian baru. Ya, talenta dilatih Bapak Ibu dan diberikan, dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau engkau punya tenaga untuk melayani, melayanilah. Dan kalau engkau punya uang yang banyak diberkati Tuhan, jangan lupa untuk memberkati hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang perlu engkau perhatikan. Ya, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami berubah dalam kerendahan hati. Sikap kami, perkataan kami, perbuatan, dan pikiran kami. Biarlah itu semua memuliakan Allah. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan sharing di breakout room masing-masing. Tuhan memberkati.